Salam dan bahagia. Saya Tirsa Singko, calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Tepatnya berasal dari SDN 7 Pagal 2 Tayak, Kecamatan Tempunang. Di video ini merupakan aksi nyata yang saya lakukan, yaitu sesi berbagi tentang budaya positif yang ada dalam modul 1.4. Aksi nyata sesi berbagi saya lakukan secara luring atau luar jaringan di SDN 7 Pagal 2 Tayak pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023. Saya turut mengundang guru-guru dari sekolah lain yang berdekatan dengan sekolah kami melalui media sosial, dan saya pun membagikan e-flyernya. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh rekan guru dan kepala sekolah. Demikian video rekaman dari sesi berbagi yang sudah saya lakukan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Apa kabar? Oke, terima kasih. Yang paling pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah memberikan waktu pada saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru, semoga pada saat ini kita bisa sama-sama belajar. Nah, pada saat ini materi yang akan saya diseminasikan yaitu budaya positif. Nah, ini adalah modul 1.4 dari program pendidikan guru penggerak. Nah, di sini kita akan belajar tentang budaya positif terlebih dahulu. Nah, budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, di sini mungkin kalau kita mau sebut budaya positif itu adalah sesuatu atau kata yang baru bagi kita. Namun sebenarnya kenyataannya kita sudah berusaha untuk menumbuhkan budaya positif, karena di sini dikatakan kita itu berusaha membiasakan kebiasaan hal yang baik yang menyangkut sikap, perilaku ataupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi kita di sini kita mengharapkan budaya positif. Budaya positif itu bukan hanya sekedar kita murid, tetapi untuk semua warga sekolah. Jadi warga sekolah yaitu baik guru maupun murid itu kita atur supaya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, tentu itu sudah kita lakukan, tetapi izinkan saya pada saat ini bukan berarti saya yang lebih tahu, tetapi kita sama-sama berbagi tentang budaya positif, karena dalam pendidikan tentunya yang kita harapkan itu mengenai kebiasaan-kebiasaan baik yang tertanam di sekolah yang sudah dijadikan budaya, bukan hanya sekedar siswa itu lakukan di sekolah, setelah pulang ke rumah atau ke masyarakat mereka itu tidak melakukan kebiasaan yang baik itu, tetapi itu sudah menjadi bagian dari siswa. Setelah mereka lulus sekolah pun budaya itu dibawa ke SMP, ke SMA, bahkan ketika mereka masuk ke lingkungan masyarakat. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ada salah satu paradigma belajar yang perlu kita ubah terlebih dahulu. Sebenarnya tanpa kita sadari itu ternyata sesuatu yang tidak benar, atau itu merupakan suatu ilusi. Ini berasal dari teori kontrol dari Dr. William Glasser, di mana sebenarnya kalau kita baik kita sebagai guru maupun orang tua, ternyata ada ilusi-ilusi yang kita percayai itu ternyata itu sebagai ilusi. Yang paling pertama yaitu guru mengontrol murid. Mungkin dari dulu dan kita pun saat kita menjadi seorang anak ataupun seorang siswa, kita biasa itu paham bahwa guru itu bisa mengontrol murid, atau orang tua mengontrol anak. Jadi kalau anak itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita bilang, oh kamu tuh susah diatur atau sebagainya, atau kita itu terlalu merasa bahwa kita itu sebagai guru bisa mengontrol murid. Nah, ternyata itu merupakan ilusi berdasarkan teori kontrol dari Dr. Glasser. Nah, yang kedua yaitu
bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kadangkala kita sebagai orang dewasa kita tahu dan kita percaya bahwa ketika kita memberikan suatu nasihat itu efektif, itu bermanfaat bagi siswa, bagi anak-anak. Ternyata itu juga merupakan suatu ilusi. Dan yang ketiga yaitu kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, secara pribadi saya mempercayai hal-hal ini. Ketika sebelum saya mengikuti materi ini, saya percaya bahwa ketika saya memberikan penguatan positif atau kita mengkritik siswa, kita itu bisa menguatkan karakternya atau membuat dia merasa bersalah. Maksudnya misalnya kita bilang, oh kasihan kan ibu udah capek ngajar dari pagi sampai siang persiapkan pelajaran. Kita biasa buat seperti itu. Bahkan kalau saya dulu waktu saya masih pernah di hulu sana, kadang-kala saya sampai ngeluh ke anak-anak, ibu tuh capek dari Sintang, harus ke tempat kalian berjam-jam, kalian itu nggak mau belajar, sakit hati lah ibu. Ternyata itu dikatakan di teori kontrol itu ada suatu ilusi. Sebenarnya itu tidak menguatkan karakter siswa. Dan ilusi yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini sebenarnya waktu saya mempelajari materi ini pun saya agak bertentangan. Karena kalau mau dipikir kan ini adalah sesuatu yang lumrah ya Bapak Ibu. Kalau seandainya soal mengontrol, penguatan positif, mengkritik, bahkan memaksa anak untuk kebaikannya itu adalah sesuatu yang benar. Tetapi berdasarkan teori kontrol ini ternyata itu hanyalah suatu ilusi. Karena kadang-kala kita guru, ini demi kebaikan kalian, ayo lakukan ini. Kita mungkin dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang bersahabat, tetapi kita masih ada keinginan untuk memaksa anak. Jadi ternyata itu adalah suatu ilusi. Nah, jadi kalau kita melihat paradigma itu memang kita perlu untuk memperbaharui atau merombak paradigma kita. Karena sebenarnya kalau kita mau kenal kata disiplin, itu budaya positif itu lahir dari ketika orang-orang itu menjadi disiplin. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, tentunya yang paling pertama yang kita pikirkan tentang apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau tentang disiplin, biasanya menyangkut tentang peraturan, waktu, disiplin waktu. Mungkin ada tindakan yang sesuai dengan undang-undang atau tata tertib. Nah itu biasa kita kenal di saat kita dengar kata disiplin. Tapi sebenarnya dalam budaya positif itu kita menginginkan disiplin diri anak, di mana ketika orang memiliki disiplin diri, mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mungkin katanya terlalu tinggi atau terlalu jarang kita dengar. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat sekali lagi, sebenarnya ini sudah ada di sekeliling kita. Kalau kita mau lihat disiplin diri, bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang menjadi nilai-nilai. Mungkin kalau kita ada nilai-nilai dari keagamaan, dari norma-norma masyarakat. Nah, sebenarnya ini dikatakan ini sebenarnya sudah kita terapkan. Tetapi kiranya semoga saat kita tahu tentang ini, kita bisa lebih menguatkan, lebih menebalkan apa yang kita lakukan selama ini. Jadi budaya positif akan tercapai jika warga sekolah memiliki disiplin diri dalam melakukan nilai-nilai kebajikan. Nah tentu kalau kita lihat nilai kebajikan universal, kita masih bingung ya Bapak Ibu. Karena saya pun ini seperti makanan baru, nilai-nilai kebajikan. Nah, sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu sesuatu yang sudah ada di sekeliling kita. Karena nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nah, sementara dalam pendidikan kita itu menginginkan seluruh siswa itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin kalau untuk menjadi permulaan bagi kita, karena kita baru tahun ini melakukan kurikulum merdeka, tentu
yang diharapkan oleh pemerintah, 5 nilai ini menjadi tolak ukur dari apa yang dilakukan anak-anak di sekolah. Jadi yang pertama tentang beriman dan bertakwa, jadi bukan hanya sekedar beriman, memiliki kepercayaan, tetapi bertakwa melakukan sesuatu sesuai dengan ajaran agama. Jadi nilai yang pertama itu tentang keagamaan. Baru berakhlak mulia, bicara tentang karakter, dan seterusnya dalam mandiri, bernalar kritis, kebinakaan global, bergotong royong, dan kreasi. Jadi sebenarnya nilai kebajikan itu sudah ada. Kita ingin anak menjadi anak yang baik, itu merupakan suatu nilai-nilai kebajikan. Namun dalam nilai kebajikan diperinci apa yang harus anak-anak lakukan. Nah, dalam melakukan sesuatu tentu kita memiliki kebutuhan dasar. Nah, dalam melakukan, ketika anak-anak melakukan kedisiplinan atau berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan, semua itu berawal dari 5 kebutuhan ini. Ketika anak-anak melakukan tindakan yang melenceng, sebenarnya mereka itu berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada umumnya kebutuhan dasar itu ada 5. Yang paling pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu termasuk dalam makanan, tempat tinggal, bahkan pakaian. Jadi itu yang pertama. Jadi bisa jadi anak-anak itu tiba-tiba dia bisa mencuri, bisa merebut makanan kawannya karena mungkin dia lapar tapi tidak ada duit misalnya. Jadi itu suatu contoh ketika anak berusaha memenuhi kebutuhannya. Jadi jangan kita langsung bilang, oh anak ini nakal, suka ganggu-ganggu. Siapa tahu dia karena dia lapar, dia tidak ada uang jajan, dia itu cepat atau dia bisa mencuri atau sebagainya. Jadi yang paling pertama tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini biasa menyangkut keluarga. Jadi anak-anak yang broken home atau sebagainya, mereka itu berbuat tindakan yang tidak baik di sekolah, sebenarnya mereka itu bukan karena mereka nakal, tetapi karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar yang ini, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Ini merupakan bagian dari kebutuhan dasar karena kalau hidup kita itu hanya monoton dan sebagainya, tentu kita butuh kesenangan, baik dari hobi ataupun dari sesuatu yang membuat kita merasa senang atau bahagia. Dan yang keempat adalah kebebasan. Jadi ini kebebasan dan penguasaan. Kalau kebebasan mungkin kita sudah bisa pahami di mana kita perlu bebas untuk membuat suatu pilihan. Karena kadang-kala anak kalau terlalu dikunci, misalnya harus gini, itu lebih resiko untuk memberontak itu besar. Tetapi ketika anak diberikan kebebasan untuk memilih, mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka putuskan atau pilih. Yang kelima, tentang penguasaan. Nah, penguasaan ini bicara tentang kalau mau disingkat, disederhanakan, mungkin bisa soal anak kalau minta puji. Karena kalau dia penguasaan, mungkin dia bangga dia bisa melakukan sesuatu. Nah ini, jadi ini 5 kebutuhan dasar yang akan kita bahas menyangkut dengan perilaku anak. Nah ini dari kelima kebutuhan tadi itu bisa memberikan motivasi. Ketika anak lapar, dia ada motivasi misalnya untuk mencari makan, misalnya ada dorongan. Kalau motivasi kan bicara dorongan. Kalau manusia itu butuh kesenangan, mungkin dia akan berusaha melakukan apa yang membuat dia senang. Jadi kadang kalau untuk anak SMP SMA mungkin mereka memiliki kesenangan, mereka itu bisa terjerumus ke penggunaan obat-obat terlarang atau sebagainya, kan efeknya itu mencari kesenangan ataupun yang lain. Jadi pada dasarnya motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3. Yang paling pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang atau tetap kita pun manusia, orang dewasa, untuk menghindari sesuatu, kita bisa melakukan sesuatu. Ketika kita tidak mau untuk dihukum, kita berusaha untuk taat kepada peraturan. Nah ini motivasi paling rendah di antara 3 motivasi. Jadi dorongan yang paling di bawah misalnya. Jadi ketika kita nak mau ditangkap polisi di jalan raya untuk kena tilang, tentunya kita berusaha untuk pakai helm. Nah itu tindakan yang menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Nah, kalau motivasi perilaku manusia ini biasanya ada anak-anak yang karena mau dipuji oleh orang tua atau mau dapat hadiah ketika dapat juara, mereka akan kalau mereka memiliki motivasi yang kedua, mereka itu bisa jadi anak pintar, bisa mereka taat di sekolah. Tetapi yang diharapkan kita sebagai bidang bagian pendidikan yaitu motivasi yang ketiga, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau tingkatan ini yang paling diharapkan adalah nomor 3. Karena kalau kita mau lihat anak-anak pintar, semua bisa pintar, tetapi kita lihat dulu motivasinya itu termasuk di rendah, yang kedua atau yang paling tinggi yang paling kita harapkan. Karena kadangkala siswa dia itu mau belajar karena dia tuh tidak mau dimarah orang tua misalnya. Atau siswa itu belajar atau menaati peraturan karena dia mau dipuji oleh gurunya misalnya. Tetapi yang ketiga ini diharapkan ada dalam budaya positif, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita menggunakan helm misalnya, kita bukan takut untuk dihukum, tetapi karena kita mengutamakan keselamatan. Jadi itu contoh yang sederhana tentang perilaku. Sama-sama pakai helm, tetapi apa motivasinya? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Atau sama-sama di sekolah anak itu rajin belajar. Bisa jadi karena mamanya yang sangar, kalau nggak belajar kena marah, atau karena mungkin orang tuanya menjadikan sesuatu. Tetapi yang ketiga, anak-anak itu sama-sama mau belajar karena dia ingin pintar, dia itu berkembang, sukses. Jadi mungkin satu tindakan, satu hasil, tapi kita sebagai guru harus peka. Ini motivasi anak ini sebelah mana? Nah, disangkut pautkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, bicara tentang hukuman dan konsekuensi, ini ada salah satu kasus Bapak Ibu. Salah satu kasus tentang tindakan di sekolah. Jadi mungkin rangkumannya seperti ini. Jadi IPA ini tidak menguasai matematika. Dia itu kalau sementara belajar, dia itu suka berdiam diri, bahkan dia menggambar. Nah, Pak Seno adalah gurunya itu tiba-tiba menanyakan pertanyaannya ke IPA. Otomatis IPA itu gugup. Setelah IPA gugup, dia tidak sengaja menjatuhkan barang tasnya dari kursi. Otomatis dia itu karena kaget, terus takut, jadi dia jadi gagal. Dan pada saat berupaya menjawab pertanyaan. Nah, satu kelas itu tertawa melihat perilaku dari IPA. Nah, pada saat itu Pak Seno itu tidak menegur satu kelasnya. Dia hanya membiarkan, ujung-ujungnya dia itu menyuruh IPA itu maju ke depan untuk memegang hidungnya. Karena dia tidak bisa menjawab, akhirnya kelas itu makin gaduh. Anak-anak pun tertawa, IPA karena IPA yang ada di depan kelas sementara memegang ujung-ujungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan dari Pak Seno? Tidak setuju. Tidak. Karena itu pasti dapat penghukuman. Nah, penghukuman bukan mendidik. Oke. Kira-kira kalau bicara tentang hukuman dan konsekuensi, kira-kira apa yang dilakukan Pak Seno? Hukuman kah atau konsekuensi? Melakukan peneguran dulu. Bimbingan. Mungkin kalau mau sepintas, mungkin kita masih bingung tentang hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Nah, ini tentang hukuman dan konsekuensi. Sebenarnya dalam budaya positif itu tidak mengizinkan untuk adanya hukuman. Nah, konsekuensi itu bisa, tetapi masih merupakan pilihan alternatif lain. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi anak-anak itu disakiti waktu saat diberi hukuman. Dan ketika hukuman itu diberikan, anak itu membenci kedisiplinan itu. Dan ada paksaan.
karena tidak ada kesepakatan. Dan yang lain juga yaitu konsep diri anak akan buruk ketika mendapat hukuman, dan anak belajar menyembunyikan kesalahan. Untuk dari diri anak, orang yang mendapat hukuman itu akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Itu efek dari hukuman. Sementara konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Anak sudah tahu ketika dia terlambat, mungkin dia akan dihukum misalnya. Atau ketika dia tidak membuat tugas, dia itu akan mendapatkan tugas tambahan misalnya. Itu merupakan konsekuensi. Jadi anak sudah tahu kalau dia melanggar ini, dia akan mendapat hukuman ini. Tapi kalau hukuman secara tiba-tiba, jadi tiba-tiba seperti Iva tadi, langsung disuruh maju ke depan, langsung dipermalukan, langsung dihukum pada saat itu. Jadi itu beda hukuman dan konsekuensi. Sementara tetap anak merasa tak nyaman. Ketika dapat konsekuensi, anak merasa tak nyaman, tapi anak lebih menghargai disiplin. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman, anak itu akan memiliki hukuman tersebut. Kalau konsekuensi, dia paham. Ketika dia tidak melakukan sesuatu, dia akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan konsekuensi. Nah, sementara untuk konsep diri, anak itu akan makin baik karena dia tahu konsekuensinya. Dia akan berusaha untuk memenuhi peraturan atau tata tertib dalam sekolah. Sementara untuk konsekuensi, dia juga akan kehilangan hak. Ketika dia mendapat konsekuensi, dapat hukuman, otomatis anak lain akan mengekspresikan atau akan menghina dia. Oh, dalam hal ini dia akan ditertawakan misalnya. Kamu tuh kena hukuman atau kena ini. Jadi sama. Jadi yang di hukuman itu konsep dirinya jadi buruk, bisa jadi dia mendendam ke gurunya karena tiba-tiba dihukum. Konsep dirinya, karakternya itu akan jadi rusak karena dia akan menjadi anak yang pendendam. Berbeda dengan konsekuensi, dia akan berusaha untuk tidak menerima hukuman atau konsekuensi dengan dia merubah karakternya. Jadi konsep diri yang anak lakukan itu jadi baik, dan dia akan belajar mematuhi hukuman. Nah, sementara yang pilihan yang ketiga berbeda dengan hukuman, konsekuensi adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi sangat dianjurkan untuk kita memberikan restitusi. Karena hukuman kita sudah tahu tadi berdampak buruk untuk anak. Konsekuensi hanya berusaha memberikan motivasi yang pertama tadi. Teori motivasi yang pertama yaitu dia itu menghindari hukuman, akhirnya dia menjadi pribadi yang taat pada peraturan atau disiplin. Sementara ketika konsekuensi melakukan restitusi, anak lebih paham. Oh, ternyata kalau saya melakukan ini untung buat saya. Ini bagus untuk saya. Jadi karakternya lebih kuat, berbeda dengan konsekuensi tadi. Jadi restitusi itu juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi misalnya dia itu tidak pintar bahas matematika sama seperti Iva tadi. Nah, dia akan kalau ada melalui proses restitusi, dia mungkin akan berusaha memecahkan masalah, bukan langsung dihukum. Langsung dihukum, dia malu, dia ke depan, bisa jadi dia ada dendam sama Pak Seno. Karakternya itu tidak terbentuk. Berbeda dengan restitusi, di sini dia akan lebih memperlakukan dirinya baik. Dia akan lebih lebih ke dirinya, dia membentuk dirinya. Nah, ini adalah perbandingan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sangat tidak dianjurkan karena identitas itu akan gagal kepada anak. Percuma dia itu ketika anak yang mendapatkan hukuman, rata-rata dia itu akan menjadi pemberontak, akan mendendam. Bahkan kemarin ada kasus kan tentang guru yang ditapel sama yang bacot pakai kapak. Nah, itu karena saya pun tidak tahu itunya, tetapi berarti ada dendam.
ada dendam karena mungkin hukumannya yang dia dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Misalnya dia cuma terlambat 10 menit atau terlambat 5 menit, bisa jadi dia harus 30 menit lari keliling lapangan. Nah, itu merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Atau kena bentak atau dilukai perasaannya lewat kata-kata, bahkan dari tindakan fisik. Nah, itu untuk hukuman, karena hukuman itu mendatangkan identitas gagal. Sementara untuk konsekuensi dan restitusi, kita bisa lihat itu ada di bagian identitas sukses. Kalau kita mau bandingkan konsekuensi itu netral, tidak membuat anak-anak dendam, tidak ada unsur negatif, tetapi tidak memiliki efek positif. Karena hanya menghukum, dan motivasi yang muncul dari konsekuensi ini bisa jadi hanya motivasi yang pertama, yaitu dia menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, akhirnya dia itu berperilaku disiplin. Nah, sementara restitusi dia itu memiliki efek positif. Anak akan lebih memahami dari dirinya, oh ini nilai yang harus saya yakini, ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Jadi mereka itu melakukan itu karena dorongan dari diri, dari dalam, bukan dari luar. Bukan nanti kena marah, nanti pas pulang rumah dapat nilai rendah orang tua marah, atau janji orang tua pas akhir semester mau dapat hadiah kalau dapat juara. Nah, tetapi dari dirinya sendiri, tidak apa-apa, saya harus belajar karena itu berguna untuk saya. Nah, itu yang dimunculkan oleh restitusi. Dan ini biasa digunakan untuk siswa yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan disiplin atau perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan. Jadi lebih diharapkan restitusi, karena di restitusi hukuman yang dilakukan itu bukan berbentuk hukuman atau akibat yang diterima, tetapi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi di sini guru dan murid itu guru itu mengundang murid untuk melakukan suatu perubahan, bukan melihat salah mereka apa, dihukum karena melakukan kesalahan dan sebagainya. Dan yang kedua, restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kembali lagi ke murid, memberikan kebebasan murid untuk memilih. Dan yang ketiga, mendapat penguatan. Jadi kita bisa lihat, kalau dari hukuman kita anak tersakiti, yang konsekuensi tetap masih mendapatkan konsekuensi, tetapi dia tidak nyaman. Tapi yang direstitusi mendapat penguatan. Jadi dia bilang, oh ternyata melakukan ini salah. Berarti terlambat itu, ketika datang sekolah terlambat, saya itu dirugikan karena waktu saya itu berharga. Ujung-ujungnya saya ketinggalan pelajaran. Jadi dia lebih paham. Sementara untuk jangka panjang, efek jangka panjang, murid itu akan tertanam dalam hatinya. Oke, misalnya terlambat itu tidak baik, saya tidak boleh terlambat. Bukan takut dihukum atau takut mendapatkan hukuman seperti di konsekuensi. Masalah terpecahkan, misalnya tadi seperti IPA, bisa jadi karena ada restitusi, Pak Seno bisa bantu dia dalam mempelajari materi, masalah bisa terpecahkan. Bukan hanya sekedar penguatan yang bertahan jangka waktu pendek. Dia berusaha sendiri tetapi tidak bisa memecahkan masalah. Nah, dan yang berikutnya adalah murid belajar bertanggung jawab. Jadi akan mendorong siswa untuk melakukan bertanggung jawab atas perilakunya. Dia tahu dia harus bertanggung jawab melakukan ini. Demikian juga dia akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sementara yang di sini adalah teori kontrol, maksudnya kontrol itu datang dari diri. Jadi siswa mampu mengontrol dirinya, mendorong menjadi disiplin positif, karakternya makin kuat, bukan hanya baik tetapi kuat. Murid belajar memecahkan masalah dan penguatan serta menyebutkan keyakinan membimbing ke restitusi murid. Jadi prosesnya itu terjadi ketika ada restitusi. Jadi ada penguatan di situ, ada pembimbingan di situ kepada siswa-siswa yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Nah, itu untuk tiga posisi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, bagaimana untuk guru? Nah, guru kita itu memiliki 5 pilihan posisi.
posisi kontrol ini bukan berarti kita mengontrol siswa, tetapi kita sebagai guru kita patut mengambil tahu kita di mana. Posisi yang pertama yaitu penghukum. Penghukum sama seperti tadi, ketika mendapatkan hukuman, biasanya penghukum ini adalah orang yang menggunakan hardikan atau menunjuk-nunjuk, menyindir, bahkan menyinggung anak. Jika mereka salah, diungkit-ungkit, ujung-ujungnya anak yang tersakiti, tersinggung, dan sebagainya. Nah, itu di penghukum. Sementara guru itu berkata selalu, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan misalnya menghukum. Nah, itu posisi kontrol penghukum. Dan hasilnya anak itu akan jadi pendendam, menyalahkan, bahkan memberontak. Karena hukuman yang dia terasa kurang adil bagi dirinya, jadi dia itu akan lebih memberontak. Jadi dampak ke murid itu dia akan mengulangi kesalahan berulang-ulang kali. Karena dia rasa gurunya adalah penghukum, dia akan memberontak, dia bahkan akan mendendam gurunya. Nah, ini yang menjadi bahaya. Dan identitasnya itu adalah identitas gagal, sama sekali tidak membantu. Sementara yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini berlawanan dengan penghukum dalam segi nada bicara. Kalau penghukum selalu tinggi, menghardik. Tetapi kalau pembuat merasa bersalah ini lembut. Tetapi bahasanya itu dia selalu berceramah, dia menunjukkan, ibu kecewa sama kamu. Kenapa kamu seperti ini ya? Kenapa kamu tidak pernah beres melakukan sesuatu? Kenapa selama ini udah capek ibu mengajar, tetapi hasilnya seperti ini? Nah, itu tipe orang yang pembuat merasa bersalah. Berbeda dengan penghukum. Kalau penghukum biasa dia, oh kamu tuh harus gini. Nah, beda. Tapi sama. Yang dihasilkan adalah identitas gagal. Tidak sama sekali membantu karakter murid atau siswa. Nah, itu sama. Tadi guru berkata hasilnya karena siswa takut, akhirnya dia menyembunyikan kesalahan, bahkan menyangkal ataupun berbohong. Nah, biasa siswa itu berbohong karena takut nanti diceramahi panjang sama gurunya. Kalau udah buat kesalahan panjang dari A sampai Z diungkit semua. Jadi siswa akan memilih dia berbohong. Nah, untuk dampak pada murid, dia akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Resiko dari pembuat merasa bersalah ini bisa sampai muridnya bunuh diri. Mungkin kalau untuk mental orang Indonesia enggak, tapi kalau untuk orang luar, nah seperti yang kita tahu bersama, Korea itu sering menggunakan pembuat merasa bersalah ini. Otomatis anak tertekan, dia merasa gagal, tiap kali dia berusaha tapi gagal, ujung-ujungnya dampak resiko paling tinggi dia bunuh diri. Jadi ini untuk membuat merasa bersalah. Masih termasuk dalam perilaku kontrol negatif. Nah, sementara perilaku kontrol positif ada teman dan pemantau. Memang identitas sukses, tetapi masih di motivasi yang kedua atau pertama. Belum di tahap yang ketiga tadi, dari dalam diri, dari motivasi, dari intrinsik atau dari dalam. Nah, kalau motivasi eksternal datang dari luar. Jadi kalau teman, biasa guru itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jujur saya pun sering di posisi teman, menempatkan diri sebagai teman. Jadi bisa, ayolah untuk ibu udah capek, ayo kita belajar sama-sama, ayolah lebih memperhatikan. Ibu sudah jauh-jauh datang dari Sulawesi untuk kalian. Nah, biasa saya pun merasa saya itu ada di posisi teman. Kadang di pembuat merasa bersalah juga pernah. Kalau emosi bagian penghukum tuh. Jadi biasa teman kita membuat alasan, ayolah lakukan demi ibu. Tetapi hasilnya itu murid itu akan tergantung ke kita. Ketika guru datang guru lain, mereka itu tidak melakukan seperti yang dilakukan kita. Jadi motivasi eksternal anak belajar itu dari gurunya, bukan dari dirinya. Sementara murid akan berkata kalau dia buat kesalahan, dia bilang, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya, jadi bisa memaklumi. Jadi itu akan jadi PR baru ketika siswa melakukan pelanggaran.
kita mau membantu dia untuk berubah, dia jadi bilang, kan Bapak Ibu kan paham posisi saya seperti itu, jadi merugikan. Dan dampak pada murid, dia tidak akan mandiri dalam memutuskan. Jadi dikit-dikit cari gurunya. Nah, sementara pemantau beda dengan teman. Kalau teman biasa itu ada keterikatan emosional antara guru dan murid. Memang benar, tapi itu kelebihan. Kelebihan awkward. Sementara kalau pemantau tidak ada hubungan keterikatan emosional dengan murid. Dia biasa kayak memantau, oh peraturan yang ini, kamu harus seperti ini. Jadi dia tidak marah, nadanya tidak lembut atau seperti membujuk atau tidak marah-marah seperti penghukum, tetapi dia datar. Dia seperti sistem, misalnya dia bilang, oh kamu harus gini sesuai dengan peraturan. Biasanya guru itu selalu, yang pemantau dia selalu fokus ke peraturan dan konsekuensi. Jadi dia akan bertanya tentang konsekuensi apa yang terjadi seperti yang dijelaskan di sini. Dan hasilnya benar siswa atau murid akan melakukan sesuai dengan peraturan, tetapi harus diawasi. Kalau tidak ada guru, dia lihat, oh guru nggak lihat. Sama contoh seperti mungkin saat bersih-bersih, kalau ada gurunya, mereka mau, tapi gurunya balik belakang, nah itu langsung sembunyi atau lari. Jadi itu untuk pemantau hasilnya. Sementara murid berkata, dia akan mengharapkan penghargaan. Saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Siswa akan patuh, siswa akan disiplin, tetapi mengharapkan imbalan. Jadi motivasi kedua yang tadi, motivasi perilaku manusia karena mengharapkan penghargaan atau pengakuan. Nah, dampaknya adalah siswa itu termotivasi melakukan disiplin karena mendapatkan hadiah atau takut mendapatkan hukuman. Nah, sementara posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi yang paling sesuai, di mana guru biasa mengajukan pertanyaan yang membuat siswa lebih paham. Sementara di guru biasa menanyakan apa yang diyakini. Nah, ini bicara tentang nilai-nilai tadi, Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya ditentukan sejak awal, yaitu dalam bentuk kesepakatan kelas. Makanya buku kurikulum merdeka diharapkan kita setiap kelas itu memiliki kesepakatan kelas. Tapi itu juga bisa berlaku untuk kurikulum 13. Karena perlu untuk ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas supaya guru bisa bisa mengambil posisi sebagai manajer, bukan sebagai pemantau, teman pembuat merasa bersalah atau penghukum. Jadi hasilnya ketika kita sebagai manajer, karakter anak itu akan dikuatkan, otaknya akan menjadi makin hari makin baik. Sementara murid itu akan berkata, mereka akan bisa memperbaiki keadaan, kemampuan untuk memecahkan masalah mereka akan makin besar. Dan dampaknya mereka akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, itu adalah lima posisi kontrol yang mungkin dari Bapak Ibu udah pikir, oh saya pernah ini. Sejujurnya saya pun baru tahu tentang manajer. Biasa kadang di pemantau, kadang lompat jadi teman, kadang saya bisa jadi penghukum, pokoknya ini itu suka berubah-ubah. Tapi setelah belajar tentang ini ternyata baik ada keterikatan, tetapi harus sesuai dengan porsi, jangan kelebihan. Atau baik kita tegas ke anak, tetapi kita harus sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, karena sebenarnya hukuman itu sama dengan penghargaan. Demikian penghargaan itu sebagai hukuman. Nah, mungkin kalau kita mau lihat penghargaan itu beda dengan hukuman, tetapi sebenarnya penghargaan itu merupakan salah satu bentuk hukuman. Nah, sebenarnya penghargaan itu bisa berupa hukuman kepada anak-anak yang tidak menerima penghargaan. Nah, di sini ada 8 dampak dari memberikan penghargaan. Mungkin ini pun bisa dipakai dalam mengasuh anak. Karena sebenarnya ternyata menurut
efektif karena setiap kali dia melakukan sesuatu yang baik, dia menuntut penghargaan atau hadiah. Jadi, Mak, Bu, saya sudah ini, apa hadiahnya? Apa bintangnya? Saya pun pernah karena saya waktu di sana pernah lakukan penghargaan dapat bintang. Jadi setiap siswa itu melakukan sesuatu yang baik, mereka minta bintang. Jadi ujung-ujungnya motivasi mereka itu belajar bukan untuk bintang, tapi untuk dapat bintang. Nah, itu pengaruhnya. Sementara penghargaan menghukum. Penghargaan itu menghukum anak yang tidak mendapat penghargaan. Dia lagi langsung jadi kecewa. Ya, saya nggak dapat. Atau biasa yang lebih pintar, yang selalu dapat. Yang lain itu jadi kecil hati. Berarti, nggak apa-apa lah, nggak usah lah kalau gitu. Jadi dia akan kecewa. Sementara yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Karena mengharapkan penghargaan, dia akan buru-buru. Dia akan melakukan misalnya tugas yang kita berikan, supaya cepat dipuji guru atau dapat hadiah. Katanya yang paling pertama dapat bintang 3 misalnya, cepat-cepat dia kerjakan. Ujung-ujungnya mengurangi ketepatan. Dan penghargaan tidak efektif, tidak efektif untuk menarik motivasi siswa. Dia hanya membuat motivasi siswa itu yang di nomor 2 tadi, yaitu dari penghargaan. Yang kelima adalah merusak hubungan. Kenapa penghargaan merusak hubungan? Karena untuk yang orang yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan menjauh dari guru. Ketika sering kita memperlakukan anak ini karena dia pintar, dapat penghargaan, yang sana tuh dia bilang, oh ibu pilih kasih, ibu sering dapat berikan dia ini. Ujung-ujungnya untuk siswa yang jarang mendapat penghargaan, akan ada hubungan yang rusak antara guru dan murid. Yang berikutnya adalah menurunkan kualitas. Nah, ini hampir sama dengan ketepatan, karena kalau siswa yang mendapatkan penghargaan, dia akan cepat-cepat melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan penghargaan. Ujung-ujungnya apa yang dia kerjakan itu yang penting jadi, asal-asalan. Nah, yang selanjutnya yaitu mematikan kreativitas. Jadi di saat kita memberikan tugas, anak itu cuma fokus ke gurunya. Gurunya suka warna apa, atau gurunya maunya seperti apa. Jadi dia fokus melakukan sesuatu itu berdasarkan standar gurunya, bukan kreativitas yang ada dalam dirinya. Dan yang terakhir yaitu mengurangi motivasi intrinsik. Ketika Bapak Ibu memberikan hadiah misalnya ke anak atau ke murid, kita itu seperti merampas kebahagiaan mereka ketika mendapat sesuatu. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, misalnya mereka jadi tahu membaca, mereka senang. Ketika kita beri hadiah, kita itu kayak merampas. Karena jadi mereka itu akan memiliki motivasi kalau melakukan sesuatu nanti dapat hadiah. Bukan dari dirinya kepuasan dia, saya bisa baca, atau saya bisa perkalian, saya bisa begitu. Jadi perlu kita pahami bahwa ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik. Bahkan puji-pujian pun ternyata harus kita atur supaya tidak mirip seperti penghargaan dampaknya. Nah, di sini ada pengakuan dan apresiasi. Sebenarnya apresiasi itu bentuk seperti penghargaan. Namun perlu kita ingat dalam memberikan apresiasi atau pengakuan atau pujian di kelas, kita harus memperhatikan hal-hal ini. Karena kalau kita terlalu fokus ke anak, tiap hari anak itu kita puji, ujung-ujungnya dampaknya nanti seperti yang tadi, penghargaan. Yang lain itu nggak dipuji, cuma satu yang dipuji, nanti model seperti penghargaan, merusak hubungan, anak-anak jadi kecil hati. Nah, jadi kalau melakukan apresiasi, kita harus memperhatikan hal ini. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jangan cuma, kamu pintar. Jujur saya pun dulu gitu. Sampai sekarang pun masih ada kebiasaan cuma memuji. Bagus. Ternyata untuk memberikan pengakuan harus khusus. Berarti kita harus bilang, pintar kamu ya, rajin apa misalnya. Rajin untuk membantu teman, ini udah bersih, bantu bersih-bersih. Jadi kalau kita anak itu dipuji secara spesifik, dia tahu, berarti kalau bersih-bersih itu baik, bagus, makanya dipuji guru. Tetapi jangan kelebihan, nanti efeknya motivasi. Baru beri pengakuan secara pribadi.
secara pribadi, harus ke dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi kita juga guru harus berusaha untuk memahami anak-anak satu persatu. Jadi ketika satu ini rendah hati, ya Bu, saya susah dalam berhitung. Misalnya bisa gurunya bilang, tidak apa-apa, yang penting kamu pintar Ibu lihat di saat membaca. Kamu pintar saat kamu bahasa Inggris misalnya. Atau kamu pintar saat membaca bahasa Indonesia yang bagian teks. Jadi kita harus memberi pengakuan kepada semua murid, bukan cuma satu atau dua. Karena nanti satu dua yang tidak dapat pengakuan itu akan berkecil hati. Motivasinya itu untuk belajar itu kurang. Nah, berikut beri pengakuan secara konsisten. Nah, berarti secara teratur. Jangan cuma setiap misalnya karena ingat misalnya minggu ini iya, minggu depan enggak. Sebenarnya memang kadang kita bilang nanti anak itu minta puji terus, Tapi untuk anak kita yang masih sekolah dasar, enggak apa-apa ada motivasinya. Jadi makin hari kita bangun motivasi mereka supaya mereka mungkin awalnya masih karena guru, tetapi ketika kita memberikan pemahaman, menumbuhkan motivasi dari dalam. Dan yang terakhir fokus pada proses. Jangan kita bilang, oh bagus kamu dapat 100. Tetapi fokusnya ke apa yang mereka lakukan. Oh bagus, kamu itu melakukan ini misalnya tentang materi. Kamu sudah pintar dalam perkalian, dalam pembagian bersusun. Mungkin masih kurang di sini, tapi sudah bagus yang di sini. Jadi kita apresiasikan berdasarkan fokusnya, bukan hasilnya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Mungkin kita bisa menggunakan kata-kata atau kalimat ini untuk ke anak-anak. Misalnya yang pertama, kemarin misalnya Ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu tentang fokus, tentang proses, fokusnya tentang proses dan spesifik. Jadi anak tahu, oh ternyata empati menolong teman itu adalah sesuatu yang baik, yang sesuai dengan nilai kebajikan. Nilainya adalah berempati. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, jadi siswa itu di situ bukan dilatih hanya untuk belajar tentang materi yang ada, tetapi dia peduli membantu. Karena saya perhatikan pun ketika saya melakukan itu, anak itu jadi semakin senang. Kita jadi kayak ibu guru membantu teman. Jadi yang pasti kita harus mengingatkan mereka, bukan jawaban, tetapi dalam pemahaman. Atau di paling terakhir contohnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini adalah salah satu contoh apresiasi kebajikan. Mungkin dari kita, mungkin dalam konteks yang lain kita bisa merubahnya. Intinya kita itu menggunakan pengakuan kepada siswa bukan untuk buat dia minta puji atau gimana, tetapi supaya dia paham, oh ternyata dalam membantu teman itu ada rasa tanggung jawab, ada kepedulian, ada empati. Kalau kita cuma jawab bilang bagus, dia tidak tahu apa itu bagus. Bisa jadi atau mantap. Saya pun dari dulu biasa cuma mantap. Itu cuma mantap, ternyata pas gini, oh harus spesifik ternyata. Karena mantap apa? Ini mantap karena udah di mana? Nah, oke. Nah, tadi kita bahas tentang restitusi kan harus ada keyakinan kelas. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, bukan mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau kita bicara tentang keyakinan dan peraturan sebenarnya hampir sama, tetapi ada perbedaan yang mendasar antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini contoh dampaknya. Di mana itu sebenarnya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Sebenarnya kalau peraturan kelas itu merupakan suatu bagian dari keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas terbentuk, lingkungan positif itu akan terbentuk dan tujuan akhir kita menumbuhkan budaya positif dalam kelas itu akan terbentuk. Jadi ini ada sangkut pautnya. Sebenarnya peraturan kelas itu disusun oleh guru.
oleh guru, bukan dengan murid. Kalau keyakinan kelas itu disusun oleh guru, oleh murid. Guru hanya mengarahkan. Ketika ada keyakinan kelas dan murid meyakini keyakinan tersebut, akan tercipta lingkungan positif. Nah, ketika lingkungan positif terbentuk, akan menciptakan budaya positif. Jadi mungkin dari tadi saya jelaskan ini kenapa budaya positif tiba-tiba muncul di sini, muncul di sini, muncul di sini. Nah, ini Bapak Ibu kaitannya. Nah, mungkin kalau keyakinan kelas, ini adalah langkah-langkahnya. Kenapa kita perlu ada keyakinan kelas? Supaya saat kita ada restitusi sama seperti tadi, kita tahu ke anak-anak mau tanya yang di bagian mana. Nah, ini sebenarnya langkah-langkah ini pun saya dapatkan, sengaja saya akan bagikan karena kadang kita bingung menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas biasanya dibuat di awal semester, awal tahun ajaran, supaya kalau saat anak-anak membuat pelanggaran, kita tanya apa keyakinan kelas kita. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang paling pertama, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Nah, paling pertama saat kita lakukan untuk membentuk keyakinan kelas, kita bertanya ke anak. Kita bertanya ke anak, bukan kita yang menentukan. Karena jujur saya pun dulu, oke, pokoknya kalian harus ini. Ternyata dalam melakukan keyakinan kelas, kita harus bertanya ke mereka. Bertanya, kira-kira peraturan apa yang harus kita lakukan di kelas, di sekolah? Nanti anak yang jawab. Entah kalau kemarin ada yang bilang tentang apa kemarin? Yang bilang tentang harus menghormati, Bu. Ternyata mereka tahu. Ternyata mereka paham, harus menghormati guru. Guru, Bu. Oke. Harus apa lagi? Harus menghargai teman, Bu. Oke, bagus. Apa lagi? Harus jadi contoh sama adik kelas. Oke. Sampai kemarin pun sampai kami kayak main tebak-tebakan karena ada mau membahasa Indonesia kan itu susah dari bahasa kamu. Tetapi ternyata siswa itu bisa. Ternyata siswa itu mampu, mereka paham apa yang harus dilakukan. Datang tepat waktu, baru apalagi tidak jadi toksik, katanya sampai toksik keluar. Baru apalagi nggak gibah, nggak boleh katanya. Oke, bagus. Jadi sesudah kita memunculkan kata-katanya, kita sebagai guru itu mengubah kata-kata atau kalimat yang mereka menyatakan itu ke dalam kalimat positif. Jadi kalau dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata dilarang, tidak boleh, itu tidak boleh. Karena katanya harus ada lingkungan positif, jadi dijauhi dengan kalimat-kalimat negatif. Nah, yang maksudnya misalnya dilarang membuli, kita ganti dengan kalimat positif saling menghargai. Atau dilarang makan di kelas, berarti kita ganti dengan apa? Memperhatikan guru saat menjelaskan. Jadi otomatis kalau memperhatikan guru, tidak bisa dia makan. Nah, jadi atau misalnya kalau untuk anak kelas 1 misalnya, tidak boleh lari-larian. Nah, itu kan kalimat negatif, bisa diganti dengan tertib di dalam kelas. Atau jadi tidak boleh pakai tidak boleh atau dilarang. Atau tidak boleh datang terlambat. Berarti kita ganti dengan kalimat positif, harus datang tepat waktu. Itu peraturan-peraturannya. Nah, sesudah kita mengubah peraturan-peraturan itu menjadi kalimat positif, kita menemukan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan, misalnya nilai kebajikan sebenarnya cuma sederhana. Misalnya saling menghormati, menghargai, baru apa lagi? Peduli. Nah, itu kan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu sudah ada sejak dulu. Cuman kita aja yang baru kenal kebajikan. Kayak kalau saya baru pertama kali baca ini langsung pikir pahlawan bertopeng lah, atau apa kalau kita mau nilai kebajikan kan.
Tapi sebenarnya nilai kebajikan ini sudah ada. Nah, jadi sesudah kita dari peraturan itu kita satukan. Jadi kalau dalam membuat peraturan tidak terlalu dianjurkan kalau banyak. Cukup cuma 5 atau 4 atau bahkan 3 kalau untuk anak kelas 1 atau kelas bawah. 3 kita padatkan, misalnya saling menghargai dan menghormati atau bertindak sopan dan santun. Nah, itu sopan itu kan di situ sudah masuk, tidak boleh berkata-kata kotor atau tidak boleh mengganggu teman, saling menghargai. Atau misalnya saling membantu atau jagalah kebersihan, berarti di situ tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh coret-coret dinding. Nah, di situ sudah dimasukkan. Nah, ketika kita mendapatkan nilai kebajikan, kita berdiskusi kembali mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas yang tadi. Misalnya kita 3, saling menghormati. Berarti kira-kira kalau saling menghormati itu seperti apa anak-anak? Misalnya gitu kan. Oh, saling menghormati, kita kasih contoh ke mereka. Misalnya kalau saling menghormati saat guru menjelaskan, kalian apa? Kalau saling menghormati, biarkan mereka yang menjawab. Karena di saat mereka menjawab, saat mereka lakukan itu, kemarin kamu bilang apa tentang menghormati? Harus, misalnya kalau dia jawab, harus memperhatikan ibu saat menjelaskan. Nah, kalianlah yang bilang, bukan ibu. Nah, jadi itu ada rasa memiliki peraturan kelas atau keyakinan kelas, bukan peraturan. Jadi bukan hanya sekedar kita rampungkan langsung 3 selesai, tetapi kita diskusi lagi dengan mereka. Kira-kira kalau kalian membuang sampah sembarangan, itu masuk di nilai apa? Di keyakinan kelas yang mana yang kalian angkat? Nah, jadi mereka yang jawab, oh bagian kebersihan bu, oke, pintar, bagus. Atau di saat kalian mengganggu teman, berarti di keyakinan kelas mana yang kalian langgar? Oh, saat saling menghargai bu, tidak menghargai. Oh iya, benar. Jadi buat anak-anak itu tahu contohnya. Jangan kita cuma kasih peraturan, ujung-ujungnya mereka nggak tahu. Memang itu apa bu? Nah, ujung-ujungnya keyakinan kelas itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jadi itu yang terakhir adalah mendiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi dari keyakinan itu kita jelaskan kembali lagi, berdiskusi bersama mereka tentang peran mereka itu seperti apa dalam kelas. Jadi seperti apa. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, yang ini itu bukan hanya sekedar saat kita membentuk keyakinan kelas, tetapi dari waktu ke waktu. Kita perhatikan juga mungkin dari kelas kita perlu ditambahkan apa. Mungkin anak-anak kalau saat cuma 3, mereka itu tidak terlalu ingat tentang kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Atau tidak, misalnya mereka itu sering ngobrol saat itu, mereka tuh kurang paham. Bisa jadi kita tambahkan 1 poin lagi, tapi dengan diskusi mereka supaya saat mereka lakukan kesalahan kita tinggal apa ini, kita tunjuk apa ini keyakinan kelas ini, supaya mereka pun bisa tahu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan salah satu bagian yang pokok, yang utama dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, yang ini adalah segitiga restitusi. Ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru saat murid atau bisa juga anak. Ini sebenarnya untuk orang tua juga. Ketika anaknya itu melakukan suatu kesalahan. Jadi ketika ada keyakinan kelas yang tadi, tetapi mereka melanggar. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat saya ada 2 orang, pernah anak yang saya panggil ke kantor, itu salah satu contoh. Karena saya pun belajar tentang menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, sebenarnya restitusi itu sangat baik Bapak Ibu. Karena berbeda dengan hukuman dan konsekuensi, yaitu memperbaiki karakter yang ada dalam karakter anak, bukan hanya sekedar menghukum karena ada kesalahan atau ada pelanggaran dalam peraturan. Nah, yang pertama, kita perlu ingat bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Biasanya keadaan seringkali menuntut kita sebagai manusia menebus kesalahan, tetapi dalam restitusi kita itu membuat anak belajar dari kesalahannya,
bukan kita untuk menghakimi dia atau sebagainya, tetapi ketika dia jatuh sakit kita ajari sakit kalau jatuh kan berarti lain kali jangan lari-lari atau jangan tidak hati-hati akhirnya jatuh. Nah, yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Ketika ada restitusi, itu ada hubungan yang diperbaiki, baik itu antara guru dan murid ataupun antara kedua murid yang mungkin sedang bertengkar. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Karena dalam konteks restitusi kita itu tidak memaksa anak untuk melakukan sesuatu, tetapi menawarkan mereka beberapa hal supaya mereka bisa melakukan perubahan. Yang keempat adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi di sini adalah proses supaya siswa itu dibentuk karakternya dari dalam, bukan dari luar. Yang kelima adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, dalam proses restitusi sebenarnya tidak ada anak yang nakal atau anak yang degil atau memiliki karakter yang salah. Sebenarnya dalam restitusi itu menganggap setiap pelanggaran yang dilakukan siswa itu karena dia berusaha memenuhi kebutuhan dasar. Yang berikutnya yaitu restitusi diri, di mana ketika ada restitusi, untuk kedepannya siswa itu bisa untuk dengan mandiri mereka itu merestitusi dirinya sendiri supaya jadi pribadi yang lebih baik. Nah, dan restitusi juga itu fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi maksudnya ketika ada proses restitusi bukan seperti Iva tadi, ketika dia melakukan kesalahan, kawan-kawannya itu tertawa, dia itu seperti terpisah atau dikucilkan. Tetapi dari proses restitusi, murid yang membuat kesalahan ketika dia berbuat salah, kita berikan restitusi dan kita kembalikan ke kelasnya dengan harapan dia bisa menjadi karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Mungkin harapan kita tentunya menginginkan siswa itu melakukan peraturan yang sepantasnya. Jadi seluruh keyakinan kelas itu dilakukan semua. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ada siswa yang melakukan tidak sesuai dengan peraturan. Nah, ini adalah 3 langkahnya. Yang paling pertama yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari 3 langkah ini kita melakukannya kepada siswa yang bermasalah, bukan kepada semua siswa. Jadi misalnya ada siswa yang misalnya kalau kayak kemarin ada tiba-tiba ada satu siswa kelas 6 tiba-tiba marah-marah ke kelas 5 waktu sebelum masuk kelas. Ketika saya bertanya ternyata dia emosi, dia marah. Pokoknya sampai saya masuk kelas pun mukanya itu masih dongkol kelihatan. Ujung-ujungnya saya panggil ke kelas. Memang saya pun masih bingung menggunakan langkah-langkah ini. Tapi pas saya lihat, coba menstabilkan identitas. Saya mencoba. Saya berbicara tentang dia. Nah, ini segitiganya. Jadi disebut segitiga restitusi karena dia ada 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Nah, ketika saya mau menstabilkan identitas, tujuannya itu yaitu membuat dia itu berpindah dari dia yang gagal ke yang sukses, tetapi tidak langsung kenapa kamu buat salah gini-gini, tidak. Ternyata dalam menstabilkan identitas, kita sebagai guru itu tidak boleh mengkritik. Tidak boleh mengkritik karena jika kita mengkritik, kita akan membuat anak itu tahu dia ada di posisi salah dan dia akan ada di posisi gagal. Yang kita lakukan yaitu inilah kalimat yang bisa kita katakan ke anak. Kalau memang secara manusia, kalau kita mau pikir, saya pun agak sedikit bertentangan waktu saat mempelajari materi ini. Karena kenapa tiba-tiba anak yang salah terus harus kita pakai kata-kata ini? Padahal mereka itu buat salah. Waktu itu ada yang anak-anak yang marah-marahnya, pokoknya dia marah-marah sama adik kelasnya. Cuman masalah piket kantor. Ujung-ujungnya
karena ini, jadi itu saya oke lah, mari kita coba menggunakan kata-kata ini. Ketika saya berkata bilang berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Mukanya itu dari cemberut, ya berarti sampai berkaca-kaca waktu itu dipanggil. Tetapi ternyata ketika anak-anak itu distabilkan identitas baru diajak ngobrol, ternyata bisa lebih efektif. Karena ketika kita melakukan ini, berapa kali saya ulang kalimat terakhir ini ke anak ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Karena anak itu ketika dia masih meluap-luap emosinya, dia bilang, saya dipanggil karena buat salah gini-gini. Ketika kita melakukan menstabilkan identitas, makin hari dia makin lunak. Berbeda dengan kalau kita nak menstabilkan identitas, kita langsung marah-marah. Otomatis anak pun pasti akan menjawab, akan marah-marah kembali. Apalagi kalau untuk anak yang sudah lebih besar, lebih dewasa, di sekitaran kelas 5, 6. Kalau anak kelas 1 mungkin dia akan nangis. Tapi kalau kelas 5, 6, dia akan bertemu gini. Dia langsung membela diri. Bahkan mungkin dia pun akan meluap marah-marah juga ke kita. Padahal bukan kita yang buat dia marah. Jadi langkah pertama ini yaitu tujuannya seperti ini, yaitu kita mengubah identitas anak dari orang gagal melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Jadi kata-kata ini yang bisa kita gunakan di mana kita meyakinkan anak itu bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan. Karena tadi dari restitusi mengatakan ciri-cirinya yaitu kita bukan meminta mereka menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, sesudah kita melakukan melakukan menstabilkan identitas, menenangkan dia, kita ternyata belum bisa kita harus bilang kesalahannya. Ini validasi tindakan yang salah ini diarahkan kita itu untuk mencari tahu dia itu kebutuhan dasarnya apa. Kebutuhan dasarnya apa? Entah dari bertahan hidup kah, atau dia mencari kebebasan, atau dia mencari kesenangan, atau karena dia kurang kasih sayang. Jadi kita bisa melihat siswa itu apa kebutuhan dasarnya. Mungkin saat ada anak-anak yang suka merengek mendapat perhatian, mungkin kita agak sedikit jengkel kalau anak-anak tiba-tiba sudah merengek lah, dia udah salah masih merengek, saya tidak salah gini-gini, dia yang duluan tuh gini. Tetapi kalau kita sebagai guru, ternyata cara kita untuk menanggapinya itu yaitu menggunakan kata-kata ini, dimana ternyata bukan kita mematahkan argumen dia, tetapi kita bisa dengan lembut menggunakan kata-kata ini. Tanpa nada menghakimi, kita bisa menggunakan kata-kata ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, atau kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Sebenarnya kalau ketika anak berbuat salah, ketika kita mengatakan mereka salah, ternyata mereka itu makin hari makin menolak, makin menyangkal, bahkan makin memberontak. Tetapi ketika kita menggunakan kata ini, dari contoh yang pernah saya lakukan kemarin, ketika saya mengatakan ini, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk. Dari mukanya yang mau menangis dan marah, dia jadi ketawa. Oh iya ya, kalau saat itu saya menggunakan kata, oh untung kalian tidak saling bertumbuh di situ ya, atau cakar-cakar, guling-guling di pasir. Nah iya bu, jadi ketawa. Tetapi ketika tahap kedua ini terjadi, dia itu sadar, oh ternyata dia salah. Tapi ibu tuh tidak menyalahkan. Dia waktu kemarin tuh dia merengek bilang, bu saya sudah melakukan piket dari sini ke situ bu. Tapi oh ya bagus udah melakukan, tetapi saya kembali lagi menawarkan ke dia, oh tidak apa-apa mempertahankan sikap itu, tetapi harus menambah sikap yang baru ya. Dia sempat pada saat itu dia setuju, oh iya
kata ibu tuh enggak apa-apa saya melakukan seperti itu, tapi harus menambah sikap yang baru. Nah, baru saya masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dari situ saya bertanya ke dia, nilai-nilai yang kita percayai di kelas itu apa? Kesepakatan kelas kita itu apa? Kira-kira dari apa yang dia lakukan, keyakinan mana yang sudah dilanggar? Jujur waktu itu saya pun bingung karena saya baru pertama kali melakukan ini. Jujur ini yang dia ngomong, bukankah saling membantu kamu? Oh iya betul, ada kita kayak gitu kan? Iya, saling membantu. Seharusnya apa? Seharusnya saya bisa bantu mereka, Bu. Oh iya. Ujung-ujungnya anak itu sendiri yang tahu. Bukan kita langsung bilang, oh seharusnya kamu tuh harus saling membantu kawan ini. Tetapi kata saling membantu itu bukan keluar dari mulut saya, tetapi keluar dari mulut anak. Malah pada saat itu karena saya waktu itu direkam, karena sementara juga buat video, saya yang ngeblank, dia yang ngomong. Pertama saya berpikir waktu itu, oh tentang bersikap sopan, tetapi dia yang meletup bilang, bukankah Bu saling membantu? Oh iya benar, saling membantu, kita udah sepakat kemarin kan? Iya Bu, udah sepakat. Ujung-ujungnya anak tuh setelah dia selesai berbicara, saya pun menanyakan perasaan dia bilang, Bu, sudah lega Bu pikirannya. Berarti dalam hal itu saya berpikir, ternyata anak tuh tidak serumit dulu ya kita, pemahaman kita untuk menghadapi anak. Kalau anak tuh dibuat aja kayak gini, ternyata bisa pakai tahapan seperti ini. Karena kalau dulu kita mungkin langsung bilang, pokoknya kamu salah harus gini. Muka cemberut mereka tuh dari awal masuk sampai pulang, sampai besoknya lagi mungkin kadang masih cemberut sama kita. Tetapi pas kita melakukan langkah seperti ini ternyata, oh iya ya, ternyata bukan cuman kita orang dewasa yang mau ngomong bisa berdiskusi. Ternyata dengan anak SD, murid kita, ternyata ketika kita berdiskusi, mereka tuh enggak pakai tensi atau enggak pakai nada-nada tinggi ketika menjawab dengan kita. Tetapi ketika kita tahu kata-kata yang tepat, ternyata bisa kita membuat mereka itu yakin dengan apanya. Jadi ujung-ujungnya mungkin untuk kedepannya mungkin bisa jadi dia lakukan hal yang sama. Tetapi yang namanya proses pendidikan, bukan jadi pas hari itu terus langsung berubah, tetapi bisa jadi seterusnya ketika kita lakukan terus-menerus, diharapkan supaya anak itu bisa melakukan peraturan itu berdasarkan dari dirinya, sehingga budaya positif itu bisa tercipta dari sekolah kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan, mungkin agak panjang tapi semoga bisa bermanfaat. Saya pun kemarin sempat berdiskusi dengan teman yang lain, mungkin ada kesempatan, mungkin tidak ada kesempatan, tetapi pada saat ini mungkin ada beberapa orang yang lihat saat saya menanya-nanyakan anak itu, itulah yang saya lakukan. Saya mencoba lakukan ini. Jadi saya pun waktu itu bingung, tetapi ketika dilakukan, oh ternyata bisa ya. Tapi ya kita nggak tahu, karena yang anak kedua pun yang coba saya lakukan tentang keterlambatan, ya beberapa hari kemudian terlambat lagi. Tetapi namanya berusaha ya Bapak Ibu. Kita pun marah-marah ke dia, ujung-ujungnya dia pun ya gitulah, dia pun ujung-ujungnya akan mendendam. Jadi ketika saya dekati, kenapa dilakukan lagi? Oh udah tahu dia, ternyata dia tahu salah. Dia tahu udah salah. Itu Bu, saya gini. Oh ya nyaman ya, kalau pagi-pagi dingin-dingin pakai selimut. Iya Bu, nyaman. Nah, ujung-ujungnya apa? Jauh ke rumah. Ujung-ujungnya terlambat lagi. Nanti tidak usah lagi ya. Udah tahu keyakinannya apa? Udah Bu. Apa keyakinannya? Datang tepat waktu. Oke, ya nanti kita lihat selanjutnya gimana. Mungkin dari saya itu, mungkin dari teman-teman ada yang agak bingung atau ada pertanyaan. Mungkin saya tadi dari sekian dari penjelasan Ibu itu dari dari hukuman, apa namanya lagi satu konsekuensi sama restitusi itu. Nah, terus kalau misalnya anak-anak melaksanakan
melakukan kesalahan, kan kita tidak bisa menghukum, karena itu memang tidak ada harus hukuman. Nah, terus tadi dijelaskan itu harus ada keyakinan supaya dia betul meyakini bahwa saya memang salah. Nah, saya beralih ke ibaratnya bahasanya itu umpan balik dari hasil pekerjaan siswa, kan tidak bisa ada hadiah, tidak bisa ada penghargaan kayak gitu kan. Nah, terus apa feedback atau bahasanya apresiasi guru terhadap siswa, apa yang sudah dia lakukan, apa yang dia sudah laksanakan. Misalnya contoh masalah di pelajaran, misalnya kan, atau misalnya dari tanpa kita suruh, misalnya di ruangan tanpa kita suruh anak-anak itu membersihkan ruangan misalnya, atau misalnya langsung dia hapus papan board, misalnya papan tulis. Nah, aspirasi kita untuk anak itu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Apresiasi. Nah, kalau soal hukuman, oke. Kalau mungkin ada masalah teknis, kalau soal hukuman tidak ada hukuman, tapi ada konsekuensi. Jadi ada kesepakatan. Misalnya kalau kalian datang terlambat, misalnya 5 menit terlambat, jadi akan ada hukuman, berarti nanti istirahat 5 menitnya kita ganti, kamu mengerjakan apa yang teman melakukan itu 5 menit. Nah, kalau untuk yang hukuman apresiasi, tidak dianjurkan untuk apresiasi penghargaan, tetapi ada tadi apresiasi pengakuan dalam proses. Misalnya dia membantu, berarti kita memuji, tetapi harus spesifik. Misalnya, oh ibu lihat, bagus ya ibu lihat kamu itu memiliki sikap peduli kepada lingkungan, contohnya kamu sudah menyapu. Nah, itu apresiasi yang diharapkan kita guru, supaya dia tahu, oh ternyata kita melakukan nilai kebijakan kepedulian misalnya. Atau kalau di profil pelajar Pancasila itu termasuk di poin yang pertama kan, tentang akhlak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk mencintai lingkungannya. Jadi di situ kita bisa kasih penguatan, bukan kita nggak boleh kasih penghargaan atau nggak boleh kasih apresiasi, tetapi apresiasi yang kita berikan itu menguatkan nilai-nilai kebijakan yang sudah dia lakukan. Jadi di sini kita bukan membuat konsep diri yang baik, tetapi konsep diri yang kuat. Jadi dia bukan berarti dia harus baik dia melakukan peraturan, tetapi dia paham bahwa melakukan peraturan itu, melakukan atau keyakinan kelas itu bisa berdampak bagi dirinya, yaitu dia memiliki karakter yang kuat. Sudah berapa menit? Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Mungkin kalau seandainya ada ingin mau berdiskusi atau apa, bisa nanti kita sama-sama lewat chat, bisa lewat langsung, kita pun tiap hari ketemu ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mungkin dari sini saya berusaha untuk membagi, mungkin ada masih kebingungan atau masih saya terlalu cepat, mohon maaf, atau salah kata, mohon maaf. Semoga sama-sama kita bisa berkolaborasi untuk membuat lingkungan sekolah kita itu memiliki budaya yang positif. Demikian video saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.